Sambil menunggu yang lain masuk, Ibu mulai untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Waalaikumsalam, baik Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Nah, jaringannya gimana nih? Lancar nggak? Bagus nggak jaringannya? Alhamdulillah ya, semoga lancar terus ya sampai pembelajaran berakhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, ini sudah pada absen semua belum? Saya sudah Bu. Saya Sudah? juga udah, Bu. Absen di link ini yang sudah Ibu share di di WhatsApp grup PJJ. Nah, Ibu coba cek dulu ya absennya. Alhamdulillah di sini yang masuk ke Google Meet juga sudah absen. Nah, ini jangan lupa nih ya, kata-kata motivasi ini selalu jadi motivasi buat kalian dalam pembelajaran Ibu hari ini. Ya, selanjutnya Ibu akan sampaikan aturan pembelajaran. Nah, aturan pembelajaran dari pembelajaran Ibu hari ini itu sama dengan aturan pembelajaran sebelumnya ya. Yang pertama, coba nih yang bisa on cam silahkan on cam. Ibu minta on cam ya, yang bisa on cam. Ibu lanjutkan lagi ya untuk aturan pembelajarannya tadi. Pertama, untuk yang bisa on cam tolong on cam. Kalau yang tidak bisa boleh di off cam kan, tapi izin dulu sama Ibu ya. Lalu yang selanjutnya kalau kalian mau ke belakang dulu atau ada perlu mau ke kamar mandi dulu, silahkan kalian boleh izin sama Ibu ya. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetisi, dan tujuan pembelajaran. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari nilai optimum fungsi objektif? Nah, ada yang tahu kenapa? Tidak, Bu. Tidak, kenapa ya? Nama saya Lala. Nah, ini suara videonya terdengar nggak? Terdengar jelas nggak sama kalian? Dengar, Bu. Dengar Bu. Jelas, dengar Bu. Nah, sekarang kalian tonton dulu ya videonya sebentar. Nih, ini adalah video kontekstualnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lala. Dari video permasalahan yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, kira-kira ada nggak sih kaitannya dengan materi sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Penyelesaian himpunan pertidaksamaan. Nah, Dua penyelesaian, variabel. ya betul ya. Sekarang Ibu ingin kalian kerjakan LKPD-nya, Ibu kasih waktu mengerjakan LKPD-nya itu 5 menit cukup? 10 Bu. Oke, 10 menit ya, tapi kita sambil berdiskusi ya. Jangan diem-diem nih di Google Meet nih, jangan diem. Harus berisik ya, berisiknya kita diskusi, oke? Untuk soal yang pertama sama yang kedua itu bukan soal matematika ya, Bu? Kalau kalian itu penumpang pesawat ini, kira-kira kalian mau pilihnya tiket ekonomi atau tiket kelas bisnis? Nah, kalian jawab aja gimana opini kalian, gimana pendapat kalian, kan pendapat orang beda-beda ya. Silahkan dijawab aja menurut pendapat kalian. Nah, untuk sumber atau referensi yang bisa kalian gunakan dalam mengerjakan LKPD ini, itu kalian bisa gunakan bahan ajar yang sudah Ibu upload ya di Classroom waktu pertemuan sebelumnya. Itu kan Ibu sudah upload bahan ajarnya, atau kalian juga bisa menggunakan buku paketnya nih. Ibu stop dulu. Silahkan Nusaibah. Bentar Bu, mau dipoto dulu. Ya, silahkan. Ibu tunggu. Kelihatan Bu? Kelihatan. Kelihatan. Yang lainnya kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan. Masuk, silahkan. Presentasikan Kan. hasil pekerjaannya. Kan tadi teh nomor 1 teh
Jika kalian adalah calon penumpang pesawat tersebut, maka Ya. tiket kelas penerbangan mana yang kalian akan pilih? Ya, Nusaibah memilihnya tiket ekonomi karena ya lebih murah gitu. Alasannya karena lebih murah ya. Terus? Gitu. Terus yang kedua kan, informasi apa saja yang kalian dapat berkaitan dengan kelas penerbangan yang ada pada video tersebut? Nusaibah emang ada tiket ekonomi karena lebih murah, 200 kapasitas tempat duduk, sudah lebih. Kalau yang lain ada yang mau menyanggah, ada yang mau bertanya ke Nusaibah? Yang lainnya ayo bertanya. Miss, Ya, sok. Gimana Justin? kan 50 teks tambah 20 Y. Jadi kan itu kenapa jadi 200? Nah, Nusaibah jawab dulu, kenapa jadi 200? Kan enggak, ini mah masukin aja nilainya gini. Ini kan Masukin mana nilainya. 200 teh, bentar. Kan 200 tuh tadi mana sih ini? Oh, 200 teh belum. kapasitasnya gitu. Oh iya, kapasitasnya. Jadi dimasukin ke sini. Saya penyelesaiannya belum, Bu. Belum, tapi pengerjaan ini kan Nusaibah masih di awal-awal nih. Nah, itu sama nggak dengan yang Nusaibah atau beda? Kalau kalimat matematikanya beda, Bu. Beda, oke. Randy mau presentasi lagi? Kita simpan dulu ya jawaban yang Nusaibah. Kita lihat jawaban teman yang lainnya. Ayo Raden. Udah kelihatan, Bu? Ya, cukup lah. Yang lainnya kelihatan nggak? Atau buram juga? Lumayan kelihatan. Sok, silahkan dijelaskan. Kira-kira kalau menurut Randy ini tiket mana yang paling banyak terjual, ekonomi atau bisnis? Kalau menurut saya ekonomi sih. Ekonomi ya. Oke. Iya. Jadi pasti nanti penyelesaiannya itu untuk penjualan tiket maksimumnya sudah pasti ekonomi yang lebih banyak daripada yang bisnis ya. Iya, Bu. Oke, itu jawaban Randy. Yang lainnya temennya ada yang mau menanggapi? Tadi kita sudah punya dua jawaban yang berbeda ya, jawaban Nusaibah dengan jawaban Randy. Nah, Ibu akan konfirmasi jawaban mana yang tepat ya. Di sini tuh jawaban kalian tidak ada yang salah ya. Kalian kan karena kalian telah mencoba, tapi yang tepat itu yang mana? Apakah jawaban Nusaibah, apakah jawaban Randy? Jadi tadi kan kita buat kalimat matematikanya dengan memisahkan untuk banyaknya penumpang kelas bisnis itu X, untuk banyak penumpang kelas ekonomi itu Y ya. Nah, untuk daya tampung penumpang di sini kita lihat karena kelas bisnisnya itu kita ibaratkan untuk satu penumpang kelas bisnis itu hanya bisa membawa 50 kg ya. Makanya di sini kita tulis 1 dan di sini 50 kg. Dan untuk penumpang kelas ekonominya untuk satu penumpangnya hanya boleh membawa bagasi itu sebesar 20 kg. Nah, untuk kapasitas penumpangnya itu kan kapasitas pesawatnya, satu pesawat itu adalah 200 orang ya. Jadi tidak boleh lebih dari 200 orang karena kan tidak akan muat ya. Karena kapasitasnya ya maksimal 200 orang. Berarti kalau kurang dari 200 orang ya boleh-boleh saja. Nah, untuk kapasitas bagasinya itu paling banyak itu 5.500 kg atau maksimalnya itu 5.500 kg. Kan ini kita punya pertidaksamaan X ditambah Y itu kurang dari sama dengan 200 ya. Kita buat titik uji juga seperti halnya kita mengerjakan sistem pertidaksamaan yang materi sebelumnya ya. Nah, maka didapat himpunan penyelesaiannya. Nih ya. Didapat himpunan penyelesaiannya nih, ini. Ya, di sini ya, karena yang lebih sering terarsir adalah ini ya. Kita dapat juga titik-titik pojoknya itu ini yang 0,200, titik B, titik potongnya 5,150, lalu titik A 110,0 dan 0,0 ya. Baru setelah itu kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Nah, didapatlah hasilnya yang maksimum itu adalah
130.000, yaitu nilai tiket bisnisnya 50, yang ekonominya 150. Buat dulu Oh ya Justin, ya gimana Justin langkah-langkahnya? buat dulu informasinya yang dari si pesawatnya itu, terus dibikin jadi kalimat matematika, Ya, terus dijumlahin jadi memakai rumus LKPD. rumus LKPD. Yang lainnya? Yang lainnya Abdul mau menyimpulkan? Kalau jadi langkah awalnya mengeliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2. Terus kalau udah dapat jumlahnya disubstitusikan. Oke, itu udah dapat substitusinya, dicari titik potong garis sumbu X sama Y-nya. Oke. Sudah? Terus kalau udah itu dapat grafik persamaannya. Iya. Lalu tinggal diarsir ya, Bu. Oh iya. Nah ini ya, jadi fungsi objektif itu adalah fungsi yang akan ditentukan nilai optimumnya atau nilai maksimum atau juga nilai minimum. Sedangkan fungsi kendala itu batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh variabel ya. Tadi ya batasan-batasan yang membatasi himpunan penyelesaian. Kan tadi kita sudah tahu ya himpunan penyelesaiannya yang lebih sering terarsir. Nah, itu batasan-batasannya nanti kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Nah, batasan-batasan itu disebutnya fungsi kendala. Nah, jadi tadi kan Ibu sudah minta kalian menyimpulkan ya apa itu langkah-langkah dari menentukan nilai optimum. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah pertama itu menentukan daerah penyelesaian, yang kedua menentukan titik pojok, yang ketiganya substitusi titik pojoknya atau tadi yang fungsi kendala ya. Nah, lalu menetapkan nilai maksimum dan minimumnya. Oke, sekarang Ibu pengen kalian buka Kahoot ya. Kahoot.it, dibuka di Google kalian. Ibu minta waktunya sebentar aja. Hanya satu soal kok. Hanya dua soal kalau tidak salah ya. Oke, kita punya pemenang terbaru ya. Untuk pembelajaran hari ini, terima kasih ya untuk semuanya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, tugas kalian kerjakan yang di LKPD itu nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi program linier ya. Dengan berdoa bersama-sama, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Oke, terima kasih Firdo, terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, sehat selalu dan tetap semangat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.